Malah ini kadang gimana gitu ya kan. Hmm. Satu akidah tapi otaknya kotor kadang. Suka kali dah tengok-nengok negara ini pecah belah. Nah, lihat. Miris negeriku, dapat dana BOS tapi di sekolah minim fasilitas. Ratusan siswa SMKN 7 Tanjab Barat demo minta kepala sekolah dilengsarkan. Iya, teman-teman. Dana BOS itu rutin dan cair ya, teman-teman ya. Tapi fasilitas sekolah gak bagus. Kemana dana BOS itu larinya? Andai kata dana BOS itu amanahnya luar biasa, gak ada sekolah yang fasilitasnya kurang lengkap, teman-teman ya. Demo hebat siswa ini, berani demo hebat. Teman-teman dibantu ya pengawasannya. Ini nggak bener ini MBG kok makanannya kayak gini. Nih, apa nih? Tengok. Tengok nih, Malaysia. Baik kan kerajaan Malaysia. Itulah, bersyukurlah jadi warga negara Malaysia. Sebab kalau nak compare dengan Indonesia, memang jauh lah. Sebab itulah kenapa Indonesia tak belajar daripada negara-negara yang maju. Ibu bapa kini menarik lafaz lega setelah kerajaan meneruskan malah menaikkan nilai bantuan awal persekolahan BAP. Bantuan ini melibatkan sejumlah 788,130,000 dengan RM150 secara sekali bayar untuk manfaat lebih 5 juta orang pelajar. Halo, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Merbat Official, tentunya channel kedua daripada Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya, semoga kabarnya sehat selalu. Oke teman-teman, jom di video kali ini kita reaction bareng salah satu video yang bertajuk tentang emak-emak. Nah ini ya. Ya teman-teman ya. Emak-emak Indonesia terdiam lihat pendidikan Malaysia, auto malu dan menangis. Oh, pening pastinya ya. Ketika kita melihat pendidikan yang ada di Malaysia, pasti kaget. Kenapa? Karena jauh lebih baik dibandingkan dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Baik itu adab siswanya, cara gurunya mengajar, dan lain sebagainya. Siapa sih yang nggak kaget? Pasti. Kita pasti kaget. Karena kita tahu sendiri teman-teman ya, seperti apa pendidikan Indonesia, dan tentunya juga berbeda dengan pendidikan yang ada di Malaysia. Oke, saya penasaran nih dengan videonya, jom kita simak bersama, let's go. Video tersebut membahas perbandingan kondisi pendidikan dan kesejahteraan antara Indonesia dan Malaysia. Dalam pembahasannya, ditampilkan bagaimana para orang tua di Indonesia masih harus berjuang keras menghadapi biaya pendidikan yang tinggi, mulai dari harga buku, LKS, hingga berbagai pungutan lain, meskipun sekolah negeri disebut sebagai gratis. Hal ini memicu banyak protes dari para ibu yang merasa janji negara belum sepenuhnya terpenuhi. Sementara itu, ditunjukkan pula kondisi di Malaysia, di mana para siswa mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah berupa dana pendidikan, fasilitas sekolah yang layak, serta minimnya biaya tambahan. Para orang tua di sana terlihat lebih tenang karena kebutuhan dasar pendidikan anak-anak mereka sudah banyak ditanggung oleh negara. Perbandingan ini menimbulkan kritik terhadap narasi bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan yang benar-benar terjangkau dan berkualitas. Video ini juga menyoroti pentingnya transparansi anggaran, kejujuran dalam kebijakan publik, serta keadilan dalam penyaluran bantuan agar benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Betul sekali ini. Si Ani ini sibuk terus keluar-keluar minta mau pisah. Si Malai yang kesenangan, yang kegirangan masuk dengan belakon sebagai pahlawan. Memang Malai ini kadang gimana gitu ya kan. Satu akidah tapi otaknya kotor kadang. Suka kali dah tengok-nengok negara ini pecah belah.
di setiap room-room mendukung bersatu ngolok-ngolok negeri ini. Memang kadang malah ini negara kecil tapi udahlah belagak kaya, suka mecah belah. Memang nih dasar Malay. Ada. Tuh lihat. Burunya di demo. Teman-teman dibantu ya Ya Allah, ini makanan menu bergizi teman-teman ya yang disalurkan setiap hari ke sekolah ini. Ini apa ini? Ini banyak yang nggak suka anak makan seperti ini. Astaga. pengawasannya. Ini nggak bener ini MBG kok makanannya kayak gini. Ini dapat bakso sak kuprit kayak gini, nggak bener ini. Jadi teman-teman harus membantu mengawasi, jangan sampai kecolongan, jangan sampai uangnya itu dijadiin anggaran korupsi ya. Dibantuin ini ya. Jadi di tempat-tempat lain anak-anaknya juga dikasih tahu kalau misalnya nih makanannya nggak jelas, difoto kemudian disebarkan di sosial media biar berubah. Oke? Kita replace ini ya, biar profil dia jam. Banyak yang lihat, banyak yang ngunjungin. Bukti orang Indonesia nih suka dipuji. Tengok tuh, muka berbunga bila dipuji. Banyak komen negatif. Kalau saya replay, banyak yang komen juga. Yang kau layan dah kenapa? Nah, terus aku replay yang bagus-bagus, tak boleh terima. Anda tersakiti kalau saya lagi happy. Kamu nggak bisa tahan ya kalau lihat orang lagi happy gitu, nggak bisa ya. Jantungmu itu berdetak semakin kencang gitu ya. Kalau misalkan kamu lihat orang happy gitu, kamu nggak bisa tahan. Berarti itu kamu sifatnya apa? Ayo, siapa yang tahu di sini? Reply di komen guys. Sekolah di Malaysia dapat bantuan duit sebesar Rp150. Kalau dirupiahkan sekitar Rp600.000 lebih. Jadi yang masuk tingkatan 1 ataupun SMP kelas 1 semua itu dapat bantuan duit dari negara. Ni, apa ni? Tengok. Baik kan kerajaan Malaysia. Itulah bersyukurlah jadi warga negara Malaysia. Sebab kalau nak compare dengan Indonesia memang jauh lah. Sebab itulah kenapa Indonesia tak belajar daripada negara-negara yang maju. Bukan dekat Malaysia sajalah. Belajarlah daripada negara Jepun, China, betul tak? Negara-negara yang memang mengutamakan rakyatnya. Gak bisa Kak, gak bisa. Indonesia gak mau belajar dari negara tetangga. Jangankan ke Jepang, Singapura, ke Malaysia pun Indonesia tuh gak mau. Kenapa? Mereka itu berasa dirinya mampu untuk menjadi negara yang keadilan bagi sosial seluruh bagi rakyat seluruh Indonesia. Ternyata faktanya keadilan di Indonesia itu kurang, minim. Banyak rakyat yang kesusahan buat hidup. Andai kata jangan jauh-jauh belajar dengan Malaysia, jangan terlalu gengsi. Yang kami butuhkan sebagai rakyat ini sebenarnya keadilan. Keadilan. Malaysia adil tenan loh, sumpah. Itulah masalahnya. Perbezaan nampak sangat kan. Tengok. Tengok dapat bantuan. Bagusnya, Masya Allah, Tabarakallah. Dalam seminggu 2 ini, ibu bapa akan mendapat bantuan awal sekolah, projek kembali ke sekolah ini RM150 tiap pelajar. Dan kita tambah dulu sehingga tingkatan 5, sekarang sampai tingkatan 6 tiap pelajar. Gila. Tapi kita syaratkan ibu bapa harus pergi ke sekolah. Ini baru kaya loh teman-teman. Ini negara kaya. Saya akuin Malaysia negara kaya. Kalau gak kaya, gak mungkin mampu memberikan bantuan kepada semua tingkatan belajar sampai tingkatan 6. Diberikan bantuan senilai RM150 Malaysia. Setara dengan Rp600.000 atau lebih teman-teman.
Bayangkan nggak pilih-pilih. Kalau di Indonesia dipilih-pilih sebagian, itu pun tidak semuanya. Dan kadang yang dapat orang yang benar-benar kaya, yang orang benar-benar nggak kaya, nggak punya apa-apa, nggak dapat tuh dunia. Katanya sih negaranya kaya, tapi faktanya Indonesia seperti ini. Sebab kadang-kadang ibu bapa nak kena pastikan wang itu dibelanja untuk anak, dan keduanya dia kena dengar daripada guru masalah anak dia. Jangan dia pakai, dia gunakan hanya perwakilan. Bila ada anak nak wakilkan, tak boleh. Dia kena, sebab itu kita syaratkan dia harus ke sekolah. Kerana belanja ini tinggi ya, 800 juta ringgit untuk setahun. Sebenarnya dah mula semalam dah bagi sekolah yang telah mula semalam. Hari ini juga dilaksanakan dan akan diteruskan dengan agenda paling utama adalah untuk ibu bapa datang ke sekolah, menerimanya secara tunai dan ada sesi bersama guru khususnya untuk mendapat perkembangan pendidikan anak-anak. Jadi kita harap ibu bapa datang ke sekolah, ambil peluang ini untuk mengambil tahu tentang perkembangan anak-anak sekolah, tengok sekolah anak-anak dan jumpa dengan guru. Dan seorang anak dapat RM100,000 ya. Jadi ini kita harap dapat dimanfaatkan kerana ini adalah komitmen Kerajaan Madani untuk pastikan semua ibu bapa, semua anak-anak tanpa kecuali mendapat manfaat pada bantuan awal sekolah tadi. Okay. Bantuan awal persekolahan BAP untuk tahun 2026 akan diagihkan di sekolah bermula seawal 11 Januari 2026. Setiap murid berumur tahun 1 sehingga tingkatan 6 akan menerima RM150 secara tunai dan one-off melalui ibu bapa. Bantuan ni semua murid akan dapat tanpa mengira pendapatan ibu bapa, asalkan murid merupakan warga negara Malaysia. So parents kena alert sebab sekolah akan setkan perjumpaan untuk agihan bantuan awal persekolahan ni. Jangan nanti cikgu dah bagi tahu tapi masih lagi tanya soalan yang sama. Dan sama-sama kita gunakan bantuan ni dengan sebaik mungkin. That's all from me. Jangan lupa follow. Bye. Dan saya juga rakapkan untuk pelaksanaan bantuan awal persekolahan dekat Putrajaya yang telah pun diterima oleh pengarah dan juga Lihat Malaysia, gila. Dan insyaAllah bantuan persekolahan sedang berlangsung seluruh negara dan kita ada masa sedikit supaya penyerahan ini dapat dilaksanakan oleh pihak sekolah kepada ibu bapa. Sebagaimana saranan kita harus bertemu, ada pertemuan dengan ibu bapa, mendapatkan feedback berkaitan keadaan anak-anak sekolah khususnya, pengajian mereka dan akhlak mereka bersama dengan dan kita harap BAP ini bantuan persekolahan dapat diselesaikan dan ibu bapa dapat sebenarnya wang ini untuk persiapan atau menampung persiapan sekolah yang masih lagi tidak dapat disempurnakan insyaAllah. So akan selesai Sebenarnya harap dapat secara minggu, tapi memang bagi masa tempoh lebih sedikit kerana ada sekolah-sekolah yang agak jauh perjalanan kita bukan masa sedikit teruskan. Jika dengan sekolah yang agak ramai dan juga ibu sekolah kami baru ya. Tetapi saya ingat semua negara setakat ini melakukan daripada Gaza dan Zayda berjalan dengan lancar. Kita harap dapat disediakan di bapa excitement persiapan sekolah. Esok 11 hari bulan Januari 2026, bantuan awal persekolahan RM150 bakal diagihkan kepada ibu, bapa dan penjaga yang mempunyai anak yang bersekolah di antara darjah 1 sehinggalah ke tingkatan 6. Dan esok juga akan bermulanya sesi persekolahan tahun 2026 di sesetengah negeri. Di sesetengah negeri lain pula hanya akan bermula pada 12 hari bulan Januari 2026. Okay, untuk bantuan awal persekolahan RM150 ini diberikan kepada ibu, bapa ataupun penjaga secara serahan tangan. Ingat tu, secara serahan tangan daripada pihak sekolah kepada ibu, bapa ataupun penjaga ini. Tidak lagi dimasukkan ke dalam akaun bank seperti tahun-tahun sebelum ini. Dan kelaikannya tak kira ibu, bapa ataupun penjaga itu apa sekalipun status mereka T20, M40, B40, bekerja sebagai CEO, tidak bekerja langsung sebagai contoh suri rumah,
bekerja sebagai nelayan, petani ataupun apa saja status mereka, mereka layak untuk menerima bantuan awal persekolahan RM150 ini. Wah, gila, tidak memandang siapa mereka. Pokoknya harus disamaratakan. Dapat. Hebat toh Malaysia. Kok bisa? Sekelas pemimpin Malaysia. Keadilannya luar biasa. Seharusnya dalam hal ini Indonesia itu benar-benar mencontoh, teman-teman. Andai kata yang kaya dapat, yang miskin dapat di Indonesia, gak ada yang namanya gak adil. Itu adil namanya. Selama dia berstatus sebagai rakyat Indonesia, seharusnya kan seperti itu. Sama dengan di Malaysia. Selama dia berstatus sebagai warga Malaysia, semuanya dapat. Kan seperti itu. Gila, Malaysia patut dicontoh ini. Tiada permohonan di muka diberikan secara automatik, kelayakan adalah secara automatik. Untuk bantuan awal persekolahan ini hanya melibatkan pelajar yang sekolah di sekolah berikut saja, iaitu sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan, sekolah agama, sekolah swasta yang berdaftar dengan KPM, tidak termasuk sekolah antarabangsa dan sekolah ekspatriat, kolej permata, sekolah bimbingan jalinan kasih, sekolah integriti, sekolah Henry Geni, maktab rendah Sain Mara dan maktab tentera diraja. Jadi untuk agihan bantuan awal persekolahan ini bakal mulai dilakukan bermula daripada esok 11 Januari, tapi anda harus merujuk dengan pihak sekolah di mana tempat anak anda belajar untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Tarikh sebenar agihan bakal dilakukan daripada pihak sekolah kepada ibu, bapa dan juga penjaga. Penyaluran bantuan awal persekolahan BAP RM150 kepada semua murid dijangka dapat diselesaikan selewat-lewatnya pada hujung minggu ini. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Sektor Operasi Sekolah Zainal Abbas berkata, peruntukan berkenaan ada pada peringkat sekolah dan hanya menunggu proses pengagihan kepada penerima. Kita jangka selesai minggu ini atau paling lewat minggu depan. Tapi duit semua dah ada di sekolah. Cuma sekolah nak atur dengan ibu bapa bila nak datang untuk menerima peruntukan tersebut. Paling kita harapkan hujung minggu ni dah selesai dah. BAP ialah bantuan tunai secara sekali bayar yang diberikan kepada 5.2 juta murid bagi mengurangkan beban perbelanjaan ibu bapa atau penjaga dalam menyediakan keperluan persekolahan. Bagi tahun ini, penyaluran bantuan akan kembali dibuat secara serahan tunai di sekolah melalui program pertemuan guru dengan ibu bapa dan mereka dikehendaki hadir ke sekolah untuk menerima bantuan berkenaan seawal hari ini. Ibu bapa kini menarik nafas lega setelah kerajaan meneruskan malah menaikkan nilai bantuan awal persekolahan BAP. Bantuan ini melibatkan sejumlah RM788,130,000 dengan RM150 secara sekali bayar untuk manfaat lebih 5 juta orang pelajar. Bantuan ini mampu meringankan beban pelajar yang perlu membeli kelengkapan persekolahan pada awal tahun. Bagi memudahkan urusan ibu bapa lagi, mereka tidak perlu mengisi apa-apa borang permohonan kerana rekod murid sudah ada di sekolah dan pihak sekolah hanya perlu meneruskan agihan mengikut senarai yang ada dengan jumlah yang sama. Bantuan akan mula disalurkan seawal Januari 2024 sama ada melalui tunai atau kredit terus ke akaun pelajar. Selain itu, kerajaan juga meningkatkan peruntukan bagi rancangan makanan tambahan RMT kepada 784 juta berbanding 625 juta tahun lalu. Ini bertepatan dengan keseluruhan belanjawan tertinggi kepada KPM dalam memperjuangkan pendidikan yang manusiawi supaya tiada murid yang ketinggalan dalam arus pendidikan negara. Sebagai masyarakat, kita tidak perlu berlebihan menyombongkan diri dengan label negara kaya jika realitas di lapangan masih banyak yang tertinggal. Yang lebih penting adalah mendorong pemerintah untuk memperbaiki sistem, meningkatkan transparansi anggaran, serta memastikan pendidikan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Kritik yang membangun
kepedulian sosial, dan sikap rendah hati adalah kunci agar bangsa ini bisa benar-benar maju, bukan hanya dalam slogan, tetapi juga dalam kenyataan. Betul sekali nih apa yang dikatakan Fakta Mosa, teman-teman ya. Jelas seharusnya Indonesia tuh gak usah malu-malu. Tirulah Malaysia, jangan jauh-jauh niru Singapura, niru Jepang, pendidikannya bagaimana. Cukup dengan meniru Malaysia, Indonesia akan menjadi negara yang hebat, teman-teman ya. Cuman Indonesia itu terlalu gengsi. Ya, tidak mau melihat rakyatnya senang dan bahagia. Ya beginilah Indonesia. Pendidikannya hancur lebur. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa di subscribe channel daripada Merbat Official ini. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.